Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Juga yang beribadah lewat live streaming, shalom. Saya percaya kita bersyukur karena kita begitu punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan, hari yang luar biasa, amin. Ayaklah kita bersuka cita oleh karena perbuatan Tuhan kita yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yes, di dalam Tuhan lebih lagi bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita lagi. Bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Lebih lagi katakan bersuka cita. Bersuka, amin, amin. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cita. Sekali lagi bersuka cita. Bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka lebih lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Lebih lagi katakan bersuka cita. Bersuka, yes, amin. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita.
kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan. Lebih lagi katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Sebab itu layaklah kami puja Engkau Tuhan. Layaklah kami tinggikan Engkau Tuhan. Terus Tuhan, mulut kami takkan pernah berhenti Bapa, untuk terus memuji namamu, untuk terus mengagungkan namamu Tuhan. Sebab Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau begitu ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami balas buat segala kebaikan-Mu. Pujian kami Tuhan akan pernah berhenti sepanjang umur hidup kami. Kami terus muliakan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima menjamah kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, saat ini di tempat ini kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi atas kami semua Tuhan. Kami diberkati sebab Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata, ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau diagungkan, Engkau sendiri yang menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu dinyatakan, oleh karena hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Lebih lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Yuk sama-sama lebih lagi tepuk tangan bersama-sama. Angkat pujian ini, serukan namanya yang dahsyat, serukan namanya yang luar biasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia.
Mari kita nama yang perkasa, amin. Nama di atas segala nama. Segala kuasa duduk di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas. Lebih lagi katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus atas segala nama. Yes, haleluya. Nama di atas segala nama. Siapa namanya? Amin, haleluya. Nama di atas segala nama, dan dia betapa hebat bagi kita, amin. Betapa kuatnya dia di dalam hidup kita. Sebab itu kita lebih daripada pemenang. Sebab dia hebat, sebab dia luar biasa. Haleluya. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yang bersama Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya.
kedahsyatan Tuhan kita, keluar biasaan Tuhan kita, diimbangi dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Begitu besar kasih karunia Allah kita, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita semua. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sempurna,
sudah memungkinkan kami berpindah dari neraka, dan kami sekarang adalah warga kerajaan surga. Tolong ya Bapa, di dalam hidup kami sehari-hari, kami tidak lagi membiarkan hidup kami ditipu oleh kuasa kegelapan setan iblis atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan sedemikian rupa sehingga kami kehilangan apa yang sudah menjadi bagian kami, yaitu surga. Pagi hari ini Bapa dalam surga, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua, sehingga kami boleh berkonsentrasi, baik mereka yang ada di live streaming ataupun menikmati rekamannya, ataupun juga yang hadir di tempat ini, berkonsentrasi pada firman Tuhan dan mendapat berkat dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Ada hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan dan sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Dan ini sudah mulai, dan itu akan terus semakin hebat, semakin luar biasa. Karena seperti yang saya katakan, masa-masa ini adalah masa-masa seleksi. Seleksi antara mereka yang layak di hadapan Tuhan dan tidak layak. Mereka yang gandum dan ilalang. Apa hal yang berbahaya itu? Di akhir zaman ini, Tuhan Yesus dipersaingkan. Tuhan Yesus dipersaingkan bukan saja oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus ataupun malah memusuhi Yesus. Tapi banyak orang-orang gereja Tuhan, banyak orang-orang percaya yang beriman pada Tuhan Yesus mempersaingkan Tuhan Yesus. Dan ternyata di dalam persaingan itu Tuhan Yesus dikalahkan. Dikalahkan oleh orang yang mempersaingkan itu. Persaingkan dengan apa? Coba, saya ingin saudara menjawab pertanyaan saya. Enggak usah menjawab dengan kata-kata, menjawab cukup dalam hati saja. Jika bulan ini, saudara pilih ya, saudara memilih dua kondisi ini, pilih yang mana ya? Jawab dalam hati saja. Jika dalam bulan ini, saudara ya mempunyai Tuhan Yesus, tapi saudara tidak mempunyai uang, lebih baik mana dibandingkan dengan saudara punya uang, tapi saudara tidak punya Tuhan Yesus? Jawab di dalam hati. Nggak usah dikatakan. Begitu juga yang ikut live streaming. Jawab dalam hati. Jika di dalam bulan ini atau bulan-bulan ke depan malah saudara ternyata harus memiliki Yesus atau memiliki uang. Mana yang saudara pilih? Kalau memiliki Yesus tidak punya uang. Kalau memiliki uang tidak punya Yesus, mana yang saudara pilih? Mungkin di antara saudara ada yang bilang gini, ya saya maunya Yesus dan juga punya uang. Ya. Tapi seandainya nih sekarang, karena memang nanti pada pertanyaan berikutnya saudara akan tahu bahwa pada akhirnya kita harus memilih salah satu. Punya Yesus atau punya uang. Kalau saudara yang menjawab dalam hati tadi adalah memilih Yesus, nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting saya memiliki Yesus, begitu jawaban saudara. Maka itu adalah jawaban yang kedengarannya baik, tetapi harus diuji. Diujinya adalah ketika saudara memilih Yesus, apakah saudara mendahulukan Yesus? Apakah saudara mementingkan Yesus ketimbang mementingkan uang dan mendahulukan uang?
Ini sini saudara jawab lagi dalam hati saudara. Dan kalau ini apa yang saya katakan ini benar terjadi, dan ini pasti akan terjadi, saya beritahu pada saudara. Ini di akhir zaman, saya berani mengatakan hal ini pasti terjadi. Apakah saudara akan mengkoreksi jawaban saudara? Oh, tadinya saudara pilih uang, sekarang saudara koreksi, saya mau pilih Yesus. Atau saudara tadinya pilih Yesus, sekarang saudara koreksi, pilih uang. Kalau dalam hidup saudara memilih Yesus dan ternyata saudara tidak mementingkan Yesus tapi lebih mementingkan uang, pada waktu yang bersamaan, saudara lebih mendahulukan untuk mencari uang ketimbang mencari Yesus, maka saudara adalah termasuk golongan orang yang munafik. Karena memilih Yesus tapi tidak mementingkan Yesus. Kalau saudara memilih Yesus, pasti saudara mementingkan Yesus di atas segala-galanya. Coba lihat para martir menyerahkan nyawanya karena mereka memilih Yesus. Ini bukan masalah uang saja. Tuhan Yesus diperbandingkan dengan yang lain. Apakah itu hobi? Apakah itu kesibukan saudara? Kesibukan yang mungkin menurut saudara tidak mendatangkan uang tapi ada kesibukan yang harus dilakukan? Coba saudara renungkan. Saudara lebih memilih hobi tadi atau kesibukan saudara atau uang atau memilih teman karena teman kebetulan mengajak saudara untuk tidak beribadah pada jam ibadah atau lebih memilih ibadah. Memilih Yesus atau memilih yang lain. Diperbandingkan dan ternyata Yesus dikalahkan. Siapa yang membuat Yesus dikalahkan? Bukan karena Tuhan Yesus kalah, bukan. Tapi kita atas free will kita mengalahkan Yesus. Tapi Pak Andri, mungkin ada yang jawab gitu dalam hati ini sekarang. Saya dengerin ini. Kalau memilih Yesus kan tidak harus ditunjukkan dalam ibadah. Saya tidak ibadah hari Minggu, tapi saya tetap memilih Yesus kan bisa. Saya tidak ibadah, tapi saya ikut live streaming kan bisa Pak Andri. Tidak ikut ibadah di sini onsite. Kan sama saja. Atau saya tidak ikut ibadah di gereja ini, saya ikut ibadah di gereja lain, kan sama saja. Jawaban saudara tidak salah. Tapi coba saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Sesungguhnya saudara sedang memilih yang lain itu atau saudara sedang memilih Yesus? Saudara sedang mengutamakan yang lain itu, ya tadi, uang terutama, hobi, teman, apa sajalah ya, selain Yesus. Atau Yesus. Karena saya beritahukan pada saudara, semua krisis yang terjadi di muka bumi ini, pengaruhnya nanti pada uang. Kita mengalami krisis COVID-19 2 tahun. Efeknya apa? Uang. Begitu banyak orang di PHK pada zaman itu, pada waktu itu. Begitu banyak bisnis-bisnis yang terus mengkerut dan akhirnya tutup. Larinya ke uang. Ada kesulitan-kesulitan yang ada. Itu krisis. Krisis yang lain yang sudah ada soundingnya, saat ini sudah agak sedikit terdengar suaranya, akan ada pandemi di tahun 2025 pertengahan. Yang lebih hebat dari COVID. Kalau cacar monyet ini, monkeypox ini hanya prolognya saja. Pak Andri jangan ikut-ikutan nakut-nakutin, itu kan omongan orang yang tidak beriman. Nah gitu ya. Ini saudara mungkin ada dialog begini dalam hati saudara gitu. Kita orang beriman harus beriman tidak ada pandemi apapun juga di tahun 2025. Ya kita berharap. Tapi saudara pelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa di hari-hari terakhir akan datang begitu banyak bencana atas dunia ini. Bukan cuma bencana alam. Bukan cuma masalah gempa bumi hebat yang akan juga menggeser lempengan-lempengan di bawah Indonesia. Bukan. Tapi adalah virus-virus yang entah apa penyebabnya atau siapa yang menyebabkannya. Ada yang mengatakan bahwa ini konspirasi untuk menjual vaksin. Apapun juga lah alasannya. Tapi yang kena kan orang dunia.
Bukan kena masalah virusnya loh. Mungkin saudara seperti saya, waktu COVID-19 kemarin, saya tidak kena sama sekali COVID. Sama sekali, sekalipun juga tidak kena. Saudara mungkin ada juga yang begitu ya, tidak kena. Tapi dampak ekonomi yang ada, kena dong. Masalah dong. Dampak ekonominya ada. Jadi saudara mungkin tidak kena pandemi yang akan datang. Tapi pandemi itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan masalah. Masalah itu antara lain masalah keuangan. Lalu sekarang gimana? Harus gimana? Mungkin harus takut. Mungkin harus takut. Karena takut terus apa yang harus dilakukan? Ini seringkali akan menjadi hal yang mungkin kurang terfikirkan. Itu sebabnya saya pagi hari ini mengajak saudara merenungkan hal ini. Renungkanlah ini. Saudara lebih memilih uang dan tidak punya Kristus, atau tidak mendahulukan Kristus, atau sudah mendahulukan Kristus, punya Kristus sampai saudara tidak punya uang. Pilih yang mana? Hati saudara lebih tenang mana? Kalau Tuhan katakan begini, aku menyertai engkau, jangan takut. Tenang saudara hati saudara? Atau lebih tenang begini, uang mengatakan, aku menyertai engkau, jangan takut. Saudara memasuki bulan depan, lebih tenang disertai oleh Tuhan, atau lebih tenang disertai oleh uang dalam jumlah besar? Mana yang saudara pilih? Ini bukan main-main loh, ini serius. Dan ini model hal yang akan disodorkan kepada gereja Tuhan. Saya nggak peduli orang-orang dunia mah ya, memang mereka adalah orang-orang yang belum percaya Yesus, malah memusuhi Yesus. Gereja Tuhan akan disodori hal ini, termasuk gereja. Gereja kan butuh uang, serius butuh uang. Digedor di sana di bidang uangnya, sehingga apa? Nggak mampu. Saudara mau bicara apa? Mau bicara misi. Misi itu butuh dana. Butuh dana. Hati saudara baik. Saudara mau menyekolahkan anak miskin. Hati saudara baik. Waduh, luar biasa. Tapi nggak terwujud kalau nggak ada uang. Disadari atau tidak, uang itu sangat berperan dalam kehidupan manusia. Karena dengan uang kita bisa membayar semua kebutuhan. Saudara bukan orang yang foya-foya, atau saudara bukan orang yang suka akan kemewahan ya. Tapi saudara punya kebutuhan, dan kebutuhan saudara itu dibayar dengan apa? Dengan uang. Uang membuat hidup saudara sejahtera. Nggak punya uang membuat saudara stres. Jujur aja, jujur. Ini kita renungan ini, renungan. Saat saudara mempunyai uang, saudara dihargai, saudara dihormati. Tampilkan diri saudara sebagai orang yang punya uang. Pergi sebuah toko atau restoran, pasti saudara akan dihormati. Tampilkan diri saudara sebagai orang yang tidak punya uang, pergi ke toko itu yang sama, ke restoran yang sama. Saudara akan diacuhkan atau malah diusir. Yang paling berharga itu uang. Akhirnya memang kita harus mengakui ya, bahwa peran uang dalam kehidupan manusia pada umumnya, termasuk kehidupan kita, orang-orang percaya, itu sangat dominan. Orang tidak mengakui itu, seolah-olah saya nggak terlalu perlu uang dan sebagainya. Itu seringkali menjadi orang yang munafik. Karena nantinya dia diam-diam akan mencari uang, akan berusaha dengan cara apapun juga untuk mendapatkan uang. Tapi hati-hati. Pertanyaan saya nih, uang itu berkat atau jerat buat saudara? Uang yang sama itu bisa jadi berkat. Tapi uang yang sama juga bisa menjadi jerat. Saudara mungkin tidak melakukan dosa, bukan karena saudara tidak mau berbuat dosa, tapi karena saudara tidak punya uang buat berbuat dosa. Dosa itu juga bayar pakai uang loh. Orang yang punya uang bisa membeli dosa apa saja.
Sebutkan dosa apa saja di dunia ini. Termasuk dosa membunuh orang. Saudara membunuh orang ngeri. Ngeri, takut nanti ditangkap, bagaimana saya pembunuh. Ya pakai pembunuh bayaran lah, pinjam tangan orang lain. Pinjam tangan orang lain itu pakai ongkos itu, ada ongkosnya. Makin hebat yang mau saudara bunuh, makin mahal biaya untuk membunuh orang itu. Kalau saudara tidak punya uang, ya nggak bisa. Uang itu bisa membuat saudara bersikap arogan. Orang tidak tahu di dompet saudara ada uang berapa. Tapi terlihat dari cara arogansinya. Kalau dia arogan, dagunya mulai naik ketika masuk ke dalam mall gitu ya. Wah, ini semua isi mall bisa dibeli nih sama dia karena dia ada uang. Seringkali uang bisa membuat orang mata gelap. Tidak peduli akan bagaimana. Apakah akan ada neraka yang akan menghukum dia dan sebagainya, tidak peduli. Tapi saya hari ini, saat ini ingin begini. Mata gelap dia. Dengan uang itu. Uang bisa membuat perpecahan keluarga. Saudara kandung yang tadinya waktu masih kecil main bersama, main kelereng, oh ya, zaman saudara mungkin nggak main kelereng ya, zaman saya main kelereng gitu bersama. Setelah dewasa bisa berebut harta warisan yang tidak seberapa. Harta warisan yang tidak seberapa. Ini adalah hal yang fakta. Mulai melirik. Kenapa kakak saya dapat sekian banyak lebih dibandingkan dengan saya yang harusnya dapat lebih banyak dari papa atau mama. Harta warisan. Itu bisa, bukan cuma itu loh. Harta yang belum dikantongin. Apa itu harta yang belum dikantongin? Ya. Pembayaran asuransi. Orang itu bisa membunuh orang lain karena ada asuransi besar yang sedang diincar oleh dia. Bagaimana caranya bisa membunuh orang itu dan saya mendapatkan, saya sebagai ahli warisnya dari pembayaran asuransi itu dapat sekian miliar dari asuransi itu. Asuransi orang yang mati ini. Berarti harusnya cepat mati orang ini. Hati-hati. Kalau saudara diasuransikan dalam nilai yang tinggi, berarti saudara orang penting. Gak mungkin orang gak penting asuransinya tinggi. Saudara orang penting. Tapi jangan bangga. Ada banyak anak panah dan pistol mengincar saudara loh. Khususnya mereka yang akan dapat santunan atau pembayaran asuransi ketika saudara masuk peti mati. Uang membuat gereja pecah. Gereja pecah karena apa? Karena rebutan uang. Kalau gerejanya miskin, nggak pecah-pecah. Nggak pecah. Gereja miskin paling ditinggal. Gereja ini miskin. Gua dulu miskin, ikut gereja ini saya tambah miskin. Jadi udahlah saya pindah gereja lain. Nah itu tidak pecah tapi gerejanya. Orang keluar memang. Tapi kok gereja kaya? Wow. Bisa pecah, bisa berantem, bisa pendetanya rebutan mimbar lah, bisa macam-macam itu. Wah luar biasa. Dahsyat. Terus saudara bilang, enggak Pak Andri itu kan karena ujung-ujungnya duit. Perpecahan organisasi, persatuan dan sebagainya. Perpecahan teman juga gitu. Ada teman yang pinjam uang pada saudara. Dan saudara sudah bilang, pakai aja dulu. Normal kan, jawaban itu normal gak? Pinjam uang sama saudara, pinjam ya. Dri, pinjam ya Dri. Nah, saya minjemin, pakai saja dulu. Terus dia gak bayar. Terus ketika nggak bayar saya tagih, mana uangnya? Belum ada. Mana? Belum ada. Marah saya. Saya juga perlu uang, bukan cuma kamu aja. Padahal tadi saya bilang apa? Pakai saja dulu. Dia berarti masih pakai dulu. Pakai dulunya kelamaan memang.
tapi masih pakai dulu. Kenapa saya jadi nagih dia? Ini adalah hal-hal yang terjadi dengan uang. Tidak ada orang yang tidak punya gelang emas, kalung emas, tasnya isi banyak uangnya, yang dirampok di tengah jalan gak ada. Sebab jangan-jangan kayaan si perampok itu ketimbang orang yang mau dirampok ini. Tapi kalau saudara pakai gelang emas dan sebagainya, saudara turun dari limusin dan sebagainya, ya mobil mewah, nah saudara diincar. Diincar oleh perampok jalanan, perampok yang ecek-ecek, cuma pakai pisau saja, sampai dengan perampok yang tingkat kelas berat. Saudara akan diincar untuk ditipu dan dijerat dan sebagainya. Luar biasa. Uang juga, hati-hati. Uang bisa membeli harga diri. Saudara punya harga diri? Berapa harga diri saudara? Oh tidak bisa Pak Andri, saya ini orang terhormat. Oke. Dicari sampai saatnya saudara perlu uang. Anak saudara sakit, harus masuk rumah sakit. BPJS mati. Terus orang ini mau minjemin uang, bukan mau minjemin, mau memberi saudara uang. Asal saudara mau tanda tangan, menyetujui sesuatu hal. Itu harga diri. Harga diri saudara, mungkin juga kesetiaan. Saya pernah cerita nih. Ada seorang punya uang, terus buka restoran. Punya uang buka restoran. Padahal orang ini bukan bisnis di restoran, punya uang buka restoran. Lalu dia makan di restoran terenak di kota Bandung. Kasak kusuk sama chefnya. Ditanya, kamu dibayar sini berapa? Kata si orang punya restoran baru ini. Kamu bayar sini berapa? Sekian. Saya dobelin deh, asal kamu kerja sama saya. Kerjalah sama si orang ini. Mau, ini makanya kesetiaan itu bisa dibeli dengan uang. Padahal ini sudah sekian lama bekerja di restoran terenak di Bandung ini. Pindah ke sini. Wah, makanannya memang enak, saya pernah diundang lagi. Pernah diundang, Pak Andri, cicipi itu Pak Andri. Kami punya chef baru. Usut punya usut, chefnya dari sana. Makanya Pak, ini kok rasanya dari makanannya, dari penataan menampilkan itu sajiannya kok seperti saya kenal ini. Seperti saya tahu. Terus dia ngaku, hehehe iya. Saya bajak dari sana. Oke, ya namanya bisnis. Kotor-kotor dikit katanya orang ya. Nggak apa-apa, katanya orang. Tapi bukan kata kita, bukan kata firman Tuhan. Restoran baru ini nggak umur panjang. Kan kita tahu orang kota Bandung. Kota Bandung tuh biasanya kalau ada restoran baru, kafe baru, serbu. Buat 3 bulan. Penuh, ngantri-ngantri gitu. Setelah itu ditinggal pleng, kosong gitu. Jadi jarang yang bisa stabil. Nah ini juga nasibnya sama, ditinggal pleng. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama gak tahan si bos ini. Tutup, sederhana aja tutup. Chef itu gimana nasibnya? Mau balik ke tempat yang dulu, gak diterima. Lu sudah gak setia sama gua, dan gua sudah punya gantinya sekarang. Mau kerja di mana? Akhirnya buka dorongan di Jakarta. Buka dorongan di Jakarta, jual makanan. Kalau saya nggak salah ya, makanan Korea. Tapi jualan di pinggir jalan, dorongan. Chef hebat itu. Uang menghancurkan hidup seseorang loh. Hati-hati. Saudara bisa dibeli karena saudara punya sesuatu hal yang berharga saat itu. Sehingga saudara di-hire, disewa oleh orang tadi untuk memberi kesaksian, memenangkan perkaranya dia. Kebetulan yang menyewa ini orang kaya. Tolong dong untuk memberi kesaksian, memenangkan perkara saya. Tapi akibat dari itu, hidup saudara berubah. Musuh dari orang ini yang saya cerita ini bukan khayalan ini terjadi betul. Ini mafia. Sehingga gak apa-apa deh, saya kalah di pengadilan. Tapi nanti
cerita belum berakhir di sini. Nanti kamu lihat. Diselidiki rumahnya si orang yang jadi saksi ini. Dihabisi semuanya. Keluarganya, anak istrinya yang tidak tahu apa-apa. Hanya karena uang setumpuk yang tadi membayar kesaksian buat memasukkan dalam penjara. Ini betul-betul suatu ironis. Saudara, baru-baru ini nih, di apa? Kalau nggak salah di Jakarta ya, di PIK 2 ya. Ditangkap satu rombongan orang-orang asing yang bisnisnya narkoba. Kalau nggak salah 20 orang kalau nggak salah. Di PIK 2 barusan. Apa yang menarik di sana? Saya beritahu pada saudara, orang penjual narkoba jarang menjadi pemakai narkoba. Lain ceritanya kalau orang itu pemakai dulu, terus karena pemakai, dia sekaligus menjual, lain itu. Tapi kalau orang yang bisnis narkoba, dia jarang memakai narkoba, jarang saya katakan. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan bisnisnya dia dengan baik, dan dia punya pesaing-pesaing juga kan. Nggak mungkin bisa mengendalikan bisnis dengan baik kalau dia teler. Gimana ya orang teler bisa mengendalikan bisnisnya dengan baik? Dia bisa ditipu oleh teman-teman penjual narkoba yang lain. Penjual narkoba. Bisnis yang luar biasa yang terselubung saat ini di dunia adalah bisnis pornografi. Bisnis pornografi ini sekarang kan ada ya. Daripada telanjang sendirian, apalagi telanjang di jalan, itu nanti dikira orang gila kan. Daripada telanjang sendirian, lebih baik telanjang masuk di dalam satu grup, apa fans gitulah, gitu ya. Sehingga dibayar. Karena dibayar, konten saudara dibayar, saudara bikin konten lagi. Kalau konten khotbah, yang dengerin, si Pak Andri khotbah lagi, ganti channel. Kalau konten pornografi, nah ini berbinar-binar. Belum lagi bisnis-bisnis yang judi. Luar biasa loh. Luar biasa bisnis-bisnis ini adalah hal yang menunjukkan egosentris yang luar biasa. Egosentris dari orang yang punya bisnis itu. Dia gak peduli efek negatifnya apa, efek kerusakannya bagaimana, gak peduli. Yang penting saya dapat uang. Orientasinya uang. Dengan uang saudara juga dapat mengintimidasi. Datang ke sekolah, di mana sekolah itu menegur anak saudara. Kepala sekolahnya saudara maki-maki, saudara tuding-tuding. Kenapa kok saudara berani sekali begitu? Karena saudara adalah penyumbang terbesar di sekolah itu. Kalau saudara cabut, sumbangan saudara, ambruklah sekolah ini. Jadi kepala sekolahnya iya. Sekarang itu menundukkan orang bukan dengan cambuk atau dengan ya segala alat-alat begitu, tapi dengan uang. Ditundukkannya bisa baik-baik, kamu tunduknya sama saya ya, ini saya kasih uang. Atau tunduknya kan dengan tidak baik-baik. Saya punya uang, saya sewa orang, tundukkan dia. Wah, luar biasa. Ya, daripada Ibu Imelda gabut, istilah anak muda sekarang, Yesaya, kita buka Yesaya. Ya, Yesaya 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saya tanya pada saudara, kalau nanti saudara masuk surga, kira-kira uang saudara kepake enggak? Kenapa kok enggak kepake? Apa kursnya beda dengan surga? Surga pakai Bitcoin, Pak. Oke, kita ganti Bitcoin dong. Gampang gitu, Pak. Kenapa kok enggak kepake di surga? Karena di surga serba gratis. Saudara kalau pergi ke pesta pernikahan, dan di pesta pernikahan itu ada apa sih? Tenda bakso tahu, bukan tenda ya. Apa? Bakso tahu, ada steak,
ada es krim. Apa saudara ngambil uang dompet saudara, bakso tahunya tolong? Enggak kan? Karena apa? Gratis. Padahal saudara tadi datang ke pesta kawin itu juga nggak bawa apa-apa. Loh, nggak bawa apa-apa bukan salah saya Pak Andri. Ada di undangannya. Jangan membawa kembang ataupun hadiah. Ya maksudnya jangan bawa kembang atau hadiah itu maksudnya uang lah gitu loh. Maksudnya kan gitu. Ini nggak bawa apa-apa, terus gratisan ya. Pindah dari satu stand dan ke stand yang lain gitu. Sampai pulang-pulang ditanya oleh istri saudara atau oleh suami saudara, gimana pesta tadi? Belum bisa jawab, lagi penuh. Ketika segala sesuatu gratis, serba gratis, uang itu tidak ada artinya dan tidak berguna. Uang itu menjadi sangat berarti bila semuanya harus dibayar. Harus dibayar. Kalau saudara sekarang ada peraturan ini di manalah, di stasiun kereta api atau terminal bis dan sebagainya, untuk ke toilet harus bayar minimal Rp2.000, maka saudara akan cari dulu uang Rp2.000 untuk bayar itu sebelum, meskipun saudara kebelet luar biasa. Kalau enggak saudara enggak boleh masuk, silakan di pohon sana tuh. Gratis katanya di pohon sana. Di toilet bayar. Bayar. Sekarang saudara bisa bayangkan kalau antikristus menguasai dunia dan menyuruh semuanya harus dibayar. Kira-kira gimana saudara? Mau semuanya bisa saudara beli dan saudara jual juga, saudara bisa bisnis. Boleh, asal saudara harus meninggalkan Yesus. Dan itu bukan kalau itu cuma khayalannya Pak Andri. Enggak loh, itu ada ditulis di Alkitab. Mereka yang tidak memakai tanda itu tidak akan bisa membeli atau menjual. Artinya tidak bisa berbisnis. Saudara tidak bisa berbisnis, berarti saudara tidak dapat uang. Saudara tidak dapat uang, berarti saudara tidak bisa beli apa-apa. Padahal saudara membutuhkan apa-apa. Nah, pertanyaan saya nih, apakah uang itu ciptaannya Allah? Coba saudara renungkan nih, uang ciptaan Allah bukan? Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak berbayar. Tidak memakai sistem pembayaran gesek ataupun memakai cara-cara lain, enggak. Gratis di Taman Eden. Semua buah yang ada di pohon ini, di taman ini boleh kamu makan. Tapi buah di pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Tuhan mengatakan jangan, bukan kamu boleh makan, tapi harga satu buahnya $100. Enggak kayak gitu Tuhan, enggak ngasih harga. Tapi jangan. Itu dilanggar. Allah tidak pernah menciptakan uang atau alat pembayaran. Karena apa? Karena Allah itu penuh dengan anugerah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memindahkan saudara dan saya dari neraka menuju surga, tidak ada ongkosnya. Tidak ditarik bayaran. Kamu mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kamu mau diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, oleh darah Yesus? Bayar. Ada. Tapi Pak Andri, saya ke gereja itu ditagihin loh Pak Andri. Ada persembahan kolekte. Belum persembahan khusus. Belum persembahan persepuluhan. Itu karena gereja kita ini ada berdiri di dunia. Buat beli air minum saja bayar. Kok air minum? Hand sanitizer bayar. Luar biasa loh. Kita tuh butuh uang. Jadi bukan gereja ini mata duitan, enggak. Tapi memang kenyataannya butuh. Kalau enggak operasional enggak jalan. Hamba Tuhan mati kelaparan. Mikirkan itu enggak saudara? Dan kalau itu terjadi, berhasillah kuasa kegelapan. Nembak gereja Tuhan dengan orang-orangnya berpikir, gereja ini kok butuh uang terus. Mulai sekarang saya enggak mau kasih apa-apa. Persembahan kolektor juga enggak. Kolektor lewat, dia pegangi kantong kolektornya. Dia doain. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih.
Uang itu diciptakan oleh siapa? Oleh komunitas manusia. Dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan pertukaran kebutuhan. Di dalamnya ada memberi dan diberi. Bukan memberi karena kasih loh. Kalau kasih itu kan juga memberi kasih itu. Tapi kalau uang bukan. Memberi karena diberi. Tidak ada satu bayi pun yang lahir bawa uang. Kenapa dia besarnya bisa jadi kaya? Ya karena ada yang memberi uang ke dia. Atau dia mengambil uang dari dompetnya orang lain. Renungkan itu. Akhirnya apa yang disebut sebagai jual beli. Ya tergantung sekarang yang dijual apa, yang dibeli apa. Yang dijual itu bisa barang sampai dengan harga diri. Orang yang sudah kehabisan akal, ya sudah jual dirinya dialah. Jadi penjual diri. Orang kenal menjadi kupu-kupu malam, padahal mereka siang juga ada. Sampai dengan menjual Yesus. Yudas itu menjual Yesus loh. Kenapa Yudas menjual Yesus pakai dikasih bayaran coba? Ya karena memang Yudas perlu uang. Bisa nggak Yudas menjual Yesus tapi tanpa bayaran? Bisa. Jadi Yudas itu menjual Yesus karena tidak sama idealisme kita. Pandangan politik kita nggak sama. Yesus, saya nggak setuju dengan pandangan politik kamu, dengan pemikiran kamu, dengan segala kebijakan kamu. Oleh sebab itu saya jual kamu. Saya khianati kamu. Tapi jangan terima uang dong. Kalau terima uang jadi kelihatan sekali bahwa dia itu sebetulnya butuh uang. Ya ini yang membuat seringkali uang ini berperan. Uang berperan sebagai apa? Sebagai kemampuan. Orang yang punya uang itu punya kemampuan. Dan mendatangkan kekuasaan. Tadi saya sudah singgung. Orang yang punya uang mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan. Saudara menghormati bos saudara karena apa? Karena bos saudara yang bayar saudara loh. Membayar gaji saudara. Saudara nggak boleh kurang ajar sama bos saudara, meskipun bos saudara itu lebih muda dari saudara sudah tua. Bos saudara lebih muda, saudara tetap memanggil dia dengan sopan santun, dengan bapak dan sebagainya. Bapak pimpinan yang terhormat dan sebagainya. Seringkali kekayaan, apa sih artinya kekayaan? Kekayaan itu punya banyak uang. Kalau saudara cuma punya uang, tapi cuma sedikit, ya nggak bisa disebut kaya. Yang disebut kaya itu adalah punya banyak uang. Kekayaan itu seringkali dimaknai sebagai apa? Dimaknai sebagai berkuasa. Orang yang kaya itulah yang berkuasa. Di dalam satu kampung yang kecil, siapa yang paling kaya di situ? Itulah yang berkuasa, bukan Pak RT yang berkuasa. Pak RT-nya saja bisa dipengaruhi oleh dia. Semua manusia yang hidup di masyarakat dunia itu perlu punya kemampuan. Saudara juga perlu kan punya kemampuan. Atau dengan lain kata saudara perlu punya uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Sehingga semakin punya banyak uang, semakin besar kemampuannya. Artinya saudara punya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu gini loh. Kalau saudara masih sekarang mau beli jajanan di luar. Jajanan di luar, oh ini mahal ya. Saya beli yang lebih murahan aja. Itu saudara belum bebas secara finansial, secara keuangan. Kalau saudara bebas secara finansial itu adalah, dulu ya ada seorang yang saya tahu ya, kenal sekali sih enggak. Yang saya tahu, dia itu kalau pergi ke Jakarta naik mobilnya dia. Sampai di Jakarta mobil itu ditinggal. Dia balik lagi sini dengan mobil baru yang dia beli. Nah itu dia bebas finansial. Kalau saudara mau beli mobil, mikir-mikir lama, akhirnya nggak jadi deh, motor aja deh. Itu berarti saudara belum bebas finansial. Orang yang punya kebebasan finansial itu adalah orang yang memang punya kekuasaan ya. Kekuatan uang itu bukan pada bendanya, materinya, tapi pada nilai tukarnya. Itu kekuatan uang.
Sehingga nilai lebih penting daripada materi itu sendiri. Saudara punya 10 lembar uang 100.000 rupiah. Dibandingkan dengan teman saudara yang punya 1 lembar uang 100 US dollar. Maka saudara kalah kaya dengan dia. Saudara padahal punya 10 lembar. Tanggal 13 Desember 1965, saudara umur berapa saat itu? Saya umur 10 tahun. 13 Desember 1965, saya 10 tahun, kalau nggak salah saya kelas 5 atau kelas 6 ya, kelas 5 rasanya. Terjadi apa yang namanya sunring. Saudara yang seusia-usia saya pasti tahu. Sunring itu 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Makanya itu ayah saya ngeluarkan uang 1.000 rupiah, itu 1 gepok kasihin ke saya. Andri, ini buat lu. Saya seneng banget. Biasanya boro-boro dapat 1.000. Dapat, zaman itu masih berlaku, uang sen itu masih berlaku. Atau 1 rupiah, dapat 2 rupiah buat jajan sekolah. Ini segepok uang 1.000 rupiahan 1 gepok. Kata papa saya selanjutnya, lu gak bisa belanja apa-apa pakai itu. Sebab keputusan pemerintah tanggal 13 Desember tahun 65 itu menjadi 1 rupiah. Kenapa? Saat itu pemerintah lagi konfrontasi dengan Malaysia. Ganyang Malaysia, itu selalu di mana-mana itu salamnya itu ganyang Malaysia, bukan hidup Persib, bukan, tapi ganyang Malaysia zaman itu. Meskipun Irian Barat, waktu itu Irian Barat sudah berhasil direbut oleh Indonesia. Tapi G30S September tahun 65 itu sudah terjadi. Jadi sedang terjadi krisis. Saudara bisa bayangkan kalau uang 100.000 saudara tiba-tiba menjadi 1.000 rupiah gitu. Bisa bayangkan saudara. Inflasinya bisa luar biasa. Inflasi pada zaman itu tuh, kalau saudara yang ngerti inflasi, 650% inflasi. Dahsyat. Inflasi 3% saja sudah mengkhawatirkan. Dan ini saya memberitahu pada saudara, saya bukan sedang memberi kuliah tentang uang, tapi saudara, supaya saudara sadar bahwa akhir zaman ini akan berhadapan dengan krisis ekonomi, krisis keuangan. Lalu bagaimana gereja Tuhan harus bersikap? Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ingatkan pada saudara, uang itu sarana, bukan tujuan. Banyak orang yang salah menjadikan uang itu menjadi tujuan. Sehingga hidupnya diperbudak oleh uang. Sehingga dia mengejar uang. Dia menjadi hamba uang. Uang tidak pernah mengangkat dirinya menjadi tuan. Enggak pernah. Kita manusia yang mengangkat uang itu menjadi tuan. Apa yang saudara bayangkan? Kalau seandainya saudara pada suatu hari sedang tidak punya uang sama sekali, bingung, kacau pikiran saudara. Naik angkot. Uang saudara tinggal pas-pasan buat bayar angkot itu sudah gitu habis. Berikutnya saudara harus jalan kaki. Masa mesti naik angkot bayarnya pakai celana? Jangan dong. Tiba-tiba di angkot saudara nemu 1 bungkusan plastik. Kumuh. Saudara buka. Isinya uang. Kira-kira saudara gimana? Puji Tuhan, saudara sujud syukur di angkot itu. Uang itu jebakan, uang itu jerat atau berkat sih sesungguhnya. Dikatakan pada Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini firman Tuhan loh. Jangan menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa orang menjadi hamba uang? Karena merasa tidak cukup dengan apa yang ada padanya.
Jangan pernah menjadi hamba uang atau uang itu kita jadikan sebagai tuan kita, master kita. Yang itu yang membuat seringkali kita menjadi hamba uang adalah rasa tidak cukup. Sehingga ingin membeli lagi, memiliki lagi. Bulan yang lalu saudara sudah dinaikkan gaji saudara. Wah ya Pak Andrew naiknya juga gak seberapa. Gaji saya di bawah UMR. Waktu naik tetap di bawah UMR. Nah, maunya gimana? Maunya dinaikkan lagi. Ada jemaat nanya gitu, ini serius ini apa saya ngomong ini bukan joke ini serius. Bagaimana kalau UMR-nya naik terus? Saya tanya. Gaji saudara naik, tapi UMR naik juga. Sehingga gaji saudara selalu setia di bawah UMR. Kok bisa Pak Andri UMR naik terus? Ya inflasinya. Inflasi itu apa sih? Ya sudahlah pokoknya gitulah. Inflasinya Indonesia ini yang mengejar sehingga UMR-nya harus segini. Harus segini itu jangan kamu kira bahwa bos-bos besar tuh bisa. Saudara bisa bayangkan sebuah pabrik tekstil misalnya yang pegawainya 100 lah katakan 100 orang dengan UMR yang tinggi. Apa enggak berat memikirkan gaji tiap bulannya? Tapi kan dia orang kaya Pak Andi. Meskipun dia kaya, dia punya pengeluaran yang begitu besar. Dalam kehidupannya dia yang sudah terlanjur kaya. Dia punya rumah-rumah mewah yang harus dibayar pajaknya, PBB-nya tiap bulannya. Dan saudara enggak tahu kan berapa PBB-nya dia. Dengernya saja ngeri angkanya. Itu realitas loh. Realitas. Makanya firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lah kalau enggak cukup, saudara katakan begitu. Waduh kalau enggak cukup ini berarti firman Tuhan enggak benar nih. Sebab firman Tuhan bilang gini, karena Allah telah berfirman. Allah itu siapa sih buat saudara? Allah itu yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Orang paling kaya di dunia pun jauh di bawah kuasa Allah, jauh. Orang yang paling kaya di dunia ini, kalau Allah bilang, mati kamu sekarang, mati dia. Entah karena apa, bisa karena dia gak sengaja lagi nyebrang, terus ada mobil tangki nyelonong dan beberapa orang meninggal dunia, kan sekarang ada kan itu beritanya. Dia terus, ini orang kaya. Bisa terjadi begitu. Allah yang maha kuasa ini berfirman, aku kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percaya enggak saudara dengan hal ini? Hati-hati. Mana yang lebih membuat kita tenang? Immanuel, Allah beserta kita. Atau uang yang beserta kita. Renungkan. Saudara butuh uang, saya tahu. Gereja juga butuh uang, saya juga butuh uang. Tapi bagaimana dengan janji Allah ini? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Allah. Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Dan di dalam janji Allah ini, ada strategi untuk mengatasi masalah kebutuhan dan keuangan kita. Antara kebutuhan dan keuangan kita kok seringkali gak cocok ya Tuhan ya. Kebutuhan saya ini banyak. Belum buat anak saya masih sekolah, anak saya masih kecil-kecil. Nanti mesti masuk sekolah. Belum buat orang tua saya di kampung atau di kota kecil mesti disupport. Belum lagi buat macam-macam hal. Duh kebutuhan saya banyak. Saudara mungkin gak ada yang mau disebut punya kebutuhan hanya sedikit. Coba saudara tulis di kertas saudara. Apa sih kebutuhan saudara? Kebutuhan uang yang mesti saudara keluarkan. Nanti saudara surprise. Banyak banget ya gitu. Ini pun masih istri beli online terus ini. Keranjang kuning terus. Mau mending istri ngomel atau mending utang sama tetangga buat bayar keranjang kuning?
Firman Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang harus dipegang supaya apa? Supaya kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sehingga kita tidak menomorduakan Tuhan Yesus. Kita tidak menomorduakan hati kita nih, perhatian kita kepada Tuhan. Jangan bersembunyi dengan berbagai macam kata-kata yang saudara katakan tadi. Percaya Tuhan kan enggak cuma di gereja ini. Percaya Tuhan kan bisa gereja lain. Bisa juga lewat online. Ya bisa aja, tapi jujur aja saudara. Hati saudara menomorduakan Tuhan atau enggak? Kita memang masuk surga itu tidak berdasarkan, oh kamu dari gereja mana? Oke, kamu gereja sana, masuk sebelah sana ya, duduknya ya. Kamu gereja mana? Gereja sana, masuk sebelah sini. Enggak. Tapi adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di gereja ini saudara dididik untuk menjadi umat Tuhan, calon mempelai kerajaan surga yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kok sombong banget Pak Andri? Enggak sombong. Saya menyatakan yang benar karena saya dan semua hamba Tuhan yang di sini selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang harus bukan cuma saudara yang ikuti, saya pun harus mengikuti. Saudara ya, kalau saudara menjadi hamba uang, apapun termasuk dosa bisa saudara lakukan. Kenapa kok ada ya katakanlah aturan-aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan ditolak di gereja ini tapi disetujui di gereja lain dengan pakai uang. Kenapa? Karena gereja itu butuh uang. Emangnya gereja ini nggak butuh uang? Butuh. Cuma kita tidak mau menjadi hamba uang. Sampai pada hari ini saya tetap keras kepala, boleh disebut keras kepala, untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Tetap saya dengan semua peraturan yang ada. Peraturan firman Tuhan ini bukan peraturan sinode, bukan. Peraturan sinode dibuat oleh manusia. Tapi peraturan Tuhan ini, Alkitab, itu tanggung jawab sama Tuhan loh. Sehingga pernah di dalam satu forum saya ditanya, hamba-hamba Tuhan di situ, forum hamba-hamba Tuhan ditanya, apa visi misi saudara sebagai hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang ini bilang, oh saya mau menjadi serupa dengan Yesus, bagus. Oh, hamba Tuhan yang ini, saya mau menjadi pelayan yang setia, bagus. Ketika saya ditanya, saya jujur, tahun 2015 saya berpuasa selama 9 bulan. 2015 itu saya vakum, 0. Tidak melayani dimanapun dan apapun. Saya berpuasa, retreat pribadi selama 9 bulan. Di situ saya mendapatkan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Yaitu apa? Mempersiapkan gereja Tuhan untuk layak menjadi pengantin, mempelai kerajaan surga. Makanya kenapa dari tahun 2016 setelah saya mulai lagi melayani, khotbah saya selalu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita hidup di akhir zaman. Lalu kalau di akhir zaman apa yang harus dipikirkan? Apa yang kita perlu persiapkan? Waktu kita sudah gak banyak ini. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan kebiasaan buruk. Jangan main-main dengan segala hal yang harus kamu tinggalkan. Tinggalkanlah itu, ambil keputusan untuk saya mau meninggalkan semua ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk menjadi hamba uang. Saya mau meninggalkan ini dan saya mau konsentrasi. Dapat apa yang Tuhan katakan. Elu itu ya, konsentrasi sama surga itu gak mau. Bagaimana lu mau masuk surga? Ya saya pikir-pikir benar juga. Kalau konsentrasi saya tidak ke surga, gimana saya mau masuk surga? Mau masuk surga kan? Ya konsentrasinya ke surga. Bukan konsentrasi ke uang. Bukan konsentrasi ke teman. Bukan konsentrasi ke daya tarik yang ada di dunia. Kalau konsentrasi dengan segala sesuatu yang ada di dunia, maka kita akan terjerat di dunia yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara dan saya kan mau masuk surga,
Marilah konsentrasi ke surga. Apa yang harus saya lakukan supaya saya berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana saya tahunya? Tahunya ya belajar firman Tuhan. Di Alkitab ini lengkap. Bagaimana contoh-contohnya? Bagaimana ada 5 gadis yang disebut bijaksana dan 5 gadis lain disebut bodoh. Apa yang disebut dengan gandum dan ilalang. Apa yang disebut dengan kambing dan domba. Saudara masuk yang mana? Di sana jelas. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah satu petunjuk yang jelas. Supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi dan dikecohkan oleh pengajaran dunia. Janji Allah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi manusia lebih senang disertai oleh uang ketimbang oleh Tuhan. Karena seringkali ya, hati yang mengikuti uang. Renungkan, bukan uang yang mengikuti hati. Coba kita baca Matius 6. Uang tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya bahwa dia akan selalu menyertai saudara. Begitu saudara kena tipu online, uang saudara amblas 2 miliar yang ada di simpanan saudara di bank. Matius 6, 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara membaca ini, setuju? Ayat 19 tadi mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu disambung dengan ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ayat 20. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara masih mau mengumpulkan harta di dunia? Frustasi, saudara. Karena ketika Alexander the Great, ya, pahlawan yang berhasil dalam peperangan menaklukkan semua atau banyak negara demi Yunani, itu dikuburkan dengan tangan keluar dari peti matinya, tangannya kosong, nggak bawa apa-apa. Kalau di peti mati saudara dimasukin berlian, emas, kalung, gelang, besoknya kuburan saudara dibongkar. Bukan buat nyari tali pocong, enggak, saudara enggak pakai pocong soalnya. Yang dicari apa? Emas berlian itu yang tadi disimpan di peti mati saudara. Saya beritahu pada saudara, saudara mau kemana sih? Saudara mau ke bumi, mau tinggal di bumi, mau tinggal di sini, saudara betah tinggal di dunia, pikirkanlah dunia. Kalau saudara ingin masuk surga, pikirkanlah surga. Ini termasuk nih memikirkan surga. Aku mau menabung, aku mau menyimpan hartaku di surga. Bukan di bumi. Sehingga dikatakan ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hatimu berada? Di bumi atau di surga? Kesitulah hatimu. Ngomongnya, mulutnya mengatakan bahwa aku mau ke surga, aku milih surga, aku milih Yesus. Tapi hatinya berangkat kemana? Ke tempat harta saudara berada. Di mana? Di dunia. Ini yang menjadi hal serius di akhir zaman. Karena pemikiran asli dari Alkitab mau diubah oleh kuasa kegelapan. Sehingga saudara berpikir,
Kalau saya sekarang ini tidak mengejar uang dan benar saja 2025 terjadi krisis moneter, menjadi krisis keuangan karena ada pandemi yang hebat, celaka saya nanti. Ketika ada berita mau huru-hara, mau ada krisis, mau ada bencana, orang menyerbu toko-toko bahan makanan. Bahan makanan instan disimpan banyak-banyak. Bukan menyerbu gereja untuk doa, bukan. Gereja kosong. Nyerbunya kemana? Ke supermarket, kemana-mana. Untuk nyari apa? Yang instan-instan disimpan di rumah. Supaya kalau terjadi huru-hara, terjadi ini macam-macam hal seperti Mei 1998 misalnya. Orang kan khawatir 2024 ini Oktober akan terjadi seperti Mei 1998 atau enggak? Banyak yang nanya gitu ke saya. Dan saya bisa jawab secara politik. Orang ngumpulkan itu semua. Bukan orang ngumpulkan doa, Tuhan hari ini saya berdoa Tuhan lindungi saya. Besok saya berdoa Tuhan lindungi saya. Dua doa loh Tuhan sudah. Besok lusanya Tuhan lindungi saya. 3 doa Tuhan. Saya kumpulkan doa di surga. Hati-hati loh. Iman saudara sedang dipertanyakan. Benar gak sih beriman sama Allah? Benar gak sih? Allah gak kelihatan Pak Andri. Yang kelihatan apa? Uang. Uang kelihatan. Termasuk uang digital juga kelihatan loh. Saldo saudara berapa? Ya, Bitcoin saudara berapa saldonya? Ini adalah hal yang perlu kita renungi. Karena saudara dan saya tidak mau kehilangan surga. Puji Tuhan. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Saudara nyanyikan ini sebagai nyanyian saja biasa bisa. Tapi saudara nyanyikan ini sebagai iman juga bisa. Sehingga saudara pastikan. Aku tidak takut apapun juga yang aku harus hadapi. Karena Allah menjagaku. Yesus yang peliharaku. Serius gitu? Sungguh gitu? Tak usah ku takut. Katakan dengan iman saudara. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Katakan dengan iman. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari kita bangkit berdiri. Katakan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berlimpah. El Shaddai. Sekali lagi kita nyanyikan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku.
di dalam surga, Bapa, Engkaulah El Shaddai kami. Engkaulah Allah yang menjaga kami. Engkaulah Allah yang memelihara kami. Engkaulah Allah yang menghibur kami. Jadi mengapa kami harus cemas menghadapi kehidupan kami? Engkaulah Allah yang memberkati kami. Kami percaya Bapa, semua orang yang sudah menerima firman Tuhan tadi, yang sudah percaya beriman kepada Tuhan Yesus dan mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya, mulai dari hari ini hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan penuh dengan kemenangan. Hidupnya akan penuh dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Akan banyak mujizat terjadi dalam hidupnya, karena kasih Allah, kuasa Allah, pencipta langit dan bumi tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau Engkau tetap bersama dengan kami. Allah Immanuel, Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman Tuhan dan lagu yang sudah kami panjatkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, setelah ibadah ini akan ada persekutuan The Lantern, persekutuan anak muda yang akan membahas tentang healthy body, healthy life oleh Dr. Hansen yang akan dibawakan nanti jam 10.30 sampai selesai. Lalu diingatkan juga bagi saudara yang ingin melayani Tuhan, segeralah mendaftar mumpung kita waktunya masih ada untuk melayani Tuhan. Di bidang apa yang mungkin saudara minta pimpinan Tuhan juga, di bidang apa untuk melayani Tuhan, ya. Daftarkan diri saudara kepada Ibu Heni atau kepada Ibu Lian. Saudara bisa berkonsultasi juga, bertanya pada Ibu Lian bidang apa ya kira-kira sesuai dengan apa yang akan saudara lakukan sebagai pelayanan ya di tempat ini. Layani Tuhan selagi bisa. Dapatkan berkat Tuhan juga dalam persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu. Persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu yang akan datang 11 September jam 7 malam di Rancamanyar. Ya, di rumah keluarga Pak Teo dan Bu Neneng. Bagi saudara yang ingin ikut persekutuan di sana, ayo bersama dengan Ibu Imelda, dengan saya, kita bisa pergi ke sana dan bisa menikmati dan mendapat berkat Tuhan dari persekutuan di Rancamanyar. Hari Rabu ini. Hadirilah juga persekutuan wanita dengan tema bagaimana membuat asam urat. Oh bukan, bagaimana mengatasi asam urat judulnya ya, salah saya. Judulnya adalah asam urat gitu saja. Dibawakan oleh Dr. Hansen. Ini mumpung Dr. Hansen ada di Indonesia, jadi hari ini oleh Lantern, nanti minggu depan persekutuan wanita kebetulan lagi ada di Indonesia Dr. Hansen. Ya. Pada hari Minggu 15 September minggu depan jam 10.30. Gratis tes asam urat. Ya. Kalau saudara beruntung maka tandanya di situ adalah saudara tidak asam urat gitu. Tidak asam urat. Jadi jangan lari dari tes ya. Tes itu justru membuat kita tahu oh kita asam urat atau enggak. Terus nanti kalau asam urat kita tinggal minta Dr. Hansen toh obatnya apa gitu. Nantilah. Gampang lah itu. Oke, yang lain lagi adalah bawalah keluarga saudara, teman saudara, kenalan saudara, siapapun juga. Ajaklah ke gereja. Jangan bilang, oh dia pasti gak mau. Tadi barusan saya ngobrol dengan seseorang, apa sih yang bisa menggagalkan iman? Nah coba saudara bisa jawab gak? Apa yang bisa menggagalkan iman? Yang bisa menggagalkan iman adalah pandangan tentang biasanya. Kalau saudara jualan, saudara menawarkan ke orang ini, biasanya dia gak mau, saudara gak akan jual. Padahal kalau saudara tawarkan dengan iman, hari itu juga mungkin Tuhan buka hatinya dan Tuhan buka dompetnya untuk beli apa yang saudara jual. Jadi kalau biasanya, iman udah gak jalan. Iman tidak bisa dihentikan oleh biasanya.
Jadi jangan pakai biasanya. Biasanya orang itu kalau saya ajak ke gereja nggak mau, biasanya. Tapi puji Tuhan hari ini datang dia. Siapa? Ya misteri guest. Saudara nggak boleh tahu, itu rahasia saya. Oke, terus bagi yang punya usulan, kritikan dan sebagainya seperti biasa, saudara bisa ajukan ke saya atau ke diaken atau ke Ibu Heni. Ya, saudara mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Diaken kita ini ada 5. Ibu Mary, Ibu Imelda, Ibu BK, Ibu Sufi, dan Ibu Lian. Ini kelihatan yang paling sibuk ini, Ibu Lian. Ya, oke. Saudara bisa bicara dengan kelima Andris Angel, Charles Angel. Oke, terus jangan lupa saudara, saya tunggu di acara Zoom tiap hari Jumat. Kita sama-sama di situ akan ngobrol santai tentang memahami ayat-ayat firman Tuhan, dan kemarinnya kita sedang membahas tentang bagaimana caranya kita hidup di dunia, tapi kehidupan kita kehidupan roh. Bagaimana roh kita ini bisa aktif dan bisa kita gunakan di dalam kehidupan di dunia. Nah, kemarin sudah dimulai, nanti akan dilanjutkan lagi Jumat yang akan datang, memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam Zoom. Saudara bisa minta ID dan passwordnya ke Ibu Heni. Ya, saya rasa itu saja pengumuman hari ini, dan Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat Pak Gembala Pastor Andri yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan. Dan untuk penonton atau yang beribadah lewat live streaming, boleh memberikannya lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Kita angkat satu pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari saudara bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini
Engkau menerima ibadah kami. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memberi jaminan yang pasti untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami yang seringkali bertemu dengan bagian-bagian yang sulit. Tapi di situ justru kami membuktikan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau benar berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Terus mengingatkan kami untuk fokus pada surga, pada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang hari ini tidak hadir dalam ibadah ini. Biasanya hadir dan harusnya hadir, tapi mereka tidak bisa hadir. Entah karena apa. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, agar minggu depan kami bisa bertemu dengan mereka. Mereka hadir bersama-sama dengan kami dan menikmati sukacita yang Tuhan berikan di dalam ibadah minggu depan. Berdoa juga Bapa dalam surga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari Bapa, sucikan, kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi bukti bahwa kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, termasuk dengan harta benda yang kami miliki. Berkati mereka yang sudah memberi persembahannya dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai persembahan ini sendiri. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk mereka yang mengikuti live streaming. Biarlah mereka yang mengikuti live streaming ada di luar kota, ada di kota Bandung, atau di luar kota, atau di luar negeri. Tuhan berkati mereka. Persoalan, pergumulan yang mereka hadapi sama Tuhan dengan apa yang kami hadapi, seringkali membingungkan dan membuat tidak berdaya. Tapi Tuhan juga menyertai mereka. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia akan segala ancaman krisis yang akan ada. Tuhan, Engkau yang akan menjadi perisai, Engkau yang jadi pelindung bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Peralihan pimpinan presiden di bulan depan, biarlah itu semua juga tidak menimbulkan gejolak ataupun hal-hal buruk lainnya. Tidak menimbulkan krisis apa-apa. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang akan tetap menjaga dan memelihara Indonesia. Dan biarlah Indonesia boleh semakin terbuka bagi pengabaran Injil, agar banyak orang di Indonesia boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka pun diselamatkan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, membawa kita semua masuk ke dalam surganya yang mulia, yang sudah dipersiapkan bagi kita. Terpuji nama Allah selama-lamanya, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.